Berkarir di Kanmo Group selama 20 tahun, Maya Anggraini telah membawahi 7 jenama high-end internasional, salah satu diantaranya adalah Coach and Kate Spade. Namun ternyata di balik citra mewah yang dibawa oleh brand high-end tersebut, seorang Maya Anggraini justru punya hal sederhana yang sangat bertolak belakang dengan kesan glamor. Seperti apa perjalanan karir dan kisah inspiratif Maya Anggraini? Saksikan selengkapnya di program Lady Boss. Hai, nama saya Maya Anggraini. Saya saat ini memegang posisi VP Vice President untuk Brand Management Divisi Fashion and Accessories dari Kanmo Group. Oke Bu Maya, seperti tadi bahwa title-nya adalah VP gitu ya Bu untuk Kanmo Group tapi Fashion and Accessories. Tapi kalau misalkan bisa dielaborate sebenarnya tugas yang diemban oleh Bu Maya apa aja sih dan sebenarnya merek dagang yang di bawah naungan Ibu itu seperti apa aja? Oke, ya. Jadi kalau di Kanmo Group kebetulan kita saya sendiri pegang fashion accessories dengan divisi fashion accessories. Dalam divisi saya itu ada beberapa brand yang primarily for adult fashion. Dengan brandnya ada Coach, Kate Spade, Stuart Weitzman, Porsche Design, kita managing Boss juga, dan The Reason Venture kita juga punya F&B line kita, The Coach Restaurant sama The Coach Coffee Shop gitu. Itu under my scope gitu. Itu dari segi brandnya. Nah dari segi scope pekerjaannya untuk saya di sini dipercaya untuk mendevelop brand seperti title-nya brand management. Basically kita host few brands yang under portfolio kami. Tugas kami adalah mengembangkan brand itu di Indonesia, baik dari brand strateginya, perluasan bisnisnya, dan pokoknya kita work closely with the brand principal yang biasanya karena kita work on international brand, the brand owner sendiri ada di head office di somewhere around the world. Nah tugas kita di sini adalah kita bertanggung jawab untuk mengembangkan brand tersebut di Indonesia gitu. Nah, mencakupi memperbesar marketnya, meningkatkan brand awareness-nya, strategi bisnis apa yang relevan untuk local market. Ya, eventually adalah mengcapture market audience Indonesia ini, gitu. Kalau tadi perbincangan kita sebelumnya adalah baru-baru ini Bu Maya sudah lulus dalam tanda kutip 2 dekade bekerja di Kanmo Group gitu. Bu, kalau misalkan ngomongin perjalanan karir seorang Maya Anggraini selama 2 dekade di Kanmo Group, itu sih, seperti apa sih perjalanan dari awal sampai akhirnya sampai posisi seperti sekarang? Panjang sih yang jelas. Baru merayakan banget nih ya? Iya baru banget ini, baru 2 minggu yang lalu saya baru dapat awarding 20 tahun Year of Service gitu. Mau dibilang panjang, memang panjang ya kalau banyak orang apalagi zaman sekarang melihat 20 tahun kayaknya lama sekali, memang lama sih. Tapi kalau kita jalanin sebenarnya sudah dijalanin, mau dibilang lama sih enggak juga gitu loh, karena ya mungkin kebetulan pekerjaannya cocok dan I work with my passion gitu loh, jadi tidak terlalu terasa lah gitu, tidak terlalu dibawa enjoy gitu. Cuman journey 20 tahun saya start di Kanmo ini memang at the very early stage of my career ya, bisa dibilang saya my first job, is my first company gitu, semuanya first lah for me gitu. I would say like I'm quite lucky, meskipun masuk sebagai professional ya kan, tidak ada connections, tidak ada privilege apapun lah connected with the group gitu loh, tapi along the way bisa grow with the company gitu. Jadi benar-benar go with the normal process, you know. At that time 20 tahun yang lalu kita lihat ads, kita apply job, you know, fresh graduate, eventually sampai reach these positions melalui beberapa milestone.
Dan the good thing is saya grow with the company, able to grow with the company gitu. I mean company sendiri juga 20 years old gitu. Jadi when I first start with the company itu baru couple of months of operations gitu. Dan memang along the way memang sudah ada job evolutions yang membuat saya berkembang bersama company-nya gitu. So I started off with my first role itu sebagai marketing di Mothercare gitu. Very different business. Itu basically as you know Mothercare selling maternity product, baby, kids, you know, more focus on that type of audience gitu. Itu dia audiensnya juga sangat-sangat berbeda lah dibandingin apa yang saya sekarang. Jadi saya sempat juga handle their toys business dengan Early Learning Center itu build the brand from scratch gitu. Jadi banyak pain point juga yang dilalui bersama brandnya sampai akhirnya di 2013 saya dipercaya untuk heading this division gitu loh, fashion. Obviously it's quite a shift gear dari tipe produk, dari tipe dari brand, industrinya juga totally different gitu loh. Tapi I mean basically doing business is doing business lah gitu. As long as kita ngerti groundingnya ya kan, what makes business works, eventually pasti kita bisa adaptasi. Cuma perlu fine tune here and there untuk adjusting to the market gitu. Kalau tadi aku menangkapnya adalah itu bagaimana cara Ibu membuat bisnis ini tetap berjalan dengan berbagai macam inovasinya. Tapi gimana Bu kalau dengan tim internalmu sendiri gitu, kamu bekerja mungkin dengan tim-tim yang lintas generasi gitu ya. Gimana sih gaya kepemimpinan seorang Maya Anggra ini dan gimana supaya kamu memberdayakan teman-teman yang ada dalam Kanmo Group juga, langkah-langkah inklusivitas seperti apa sih yang akhirnya kamu terapkanlah dalam timmu ini? Jadi itu tujuannya untuk memfasilitasi gitu. Tapi in terms of kalau leadership, leading these people ya sebenarnya sih menurut saya ujung-ujungnya adalah mau generasi apapun ya kan, yang paling utama adalah open communication ya kan. I think everyone appreciate open communication, mau dia Gen Z, mau dia millennials, mau Gen X, itu semuanya pasti appreciate communication. Jadi open door policy, anytime mereka juga boleh ngobrol sama saya gitu, sama direct superior atau siapapun. Jadi kita nggak harus melalui hierarki. Jadi company kita juga tidak terlalu berjalan hierarki sekali gitu loh. Jadi at any point in time ketika saya butuh sesuatu, saya nggak harus go chain communication-nya harus waterfall gitu loh. Tapi saya juga bisa penetrate ke berbagai layer, begitu juga mereka gitu. Jadi they can talk to us any point in time. Jadi nggak perlu appointment, kapanpun mereka butuh ya they can just walk to my office untuk ngobrol gitu. Dan komunikasi itu sih yang saya tekankan gitu, karena it will solve a lot of problem kalau komunikasi itu jalan gitu. Kalau balik lagi tadi ngomongin 2 dekade berkarir di Kanmo, kemudian tadi Ibu juga bilang setiap proses adalah pembelajaran, setiap achievement juga ada sesuatu tantangan di baliknya dan lain sebagainya. Tapi kemudian selama 2 dekade berkarir, menurut Bu Maya, seorang Maya Anggra ini apa sih achievement atau pencapaian apa yang menurutmu paling berpengaruh terhadap perjalanan karirmu, sehingga menurutmu pencapaian inilah yang membuatmu bisa berada di posisi saat ini? I think ada beberapa milestone yang cukup membekas lah di saya gitu ya. I think pertama adalah ketika saya harus shift role. Dari job destination yang pertama yaitu sebagai marketing, saya dipercaya untuk handle brand management. Itu pertama milestone pertama saya, brand management. Nah di brand management ini sebenarnya kalau di retail industry, brand management ini juga including buying, merchandising, retail operations gitu. Jadi bagi orang yang baru berkarir 2 tahun ya kan di profesional ya,
bagi saya itu sesuatu hal yang wow gitu loh. Maksudnya ini banyak banget ya gitu loh, dan ini nurturing brand baru ya at that time gitu. At that time brandnya ELC ya, Early Learning Center gitu, is a toy brand ya. Mereka company melihat ada kebutuhan di sini, terus dia assign saya ke sana. Saya bisa dibilang came with a blank canvas ya kan, bukan expertise-nya lah gitu loh. Tapi saya belajar bersama proses lah, ya kan, bersama proses dari berbagai angle itu, baik marketing, buying, merchandising, crunching number, hitung sales projections, kayak gitu. Itu bagi saya, oh if at that time kalau saya nggak answer to that challenge ya kan, I won't be in this position gitu. Itu satu milestone yang menurut saya cukup, I'm quite proud and proud to brave enough to take that role, dan thankfully saya berhasil gitu loh. Even though pada saat itu agak ragu, takut, agak karena takut gitu ya. Aduh, kebayangkan anak 23 tahun disuruh pegang brand ya kan, terus brandnya tuh brand toys juga gitu loh. Jadi aduh, ini kalau ketemu customer juga ada convince gitu loh, seorang anak umur 23 tahun trying to sell toy to parents gitu ya kan. Itu salah satu inilah yang cukup menurut saya cukup ini. Yang kedua adalah ketika saya di shift ke fashion. Nah, ketika udah nyaman nih lah jalan 8 tahun sama di industri toys, kids, bisnis ini gitu. Terus disuruh pegang, oh ini new division, butuh orang untuk nurture division ini. Jadi itu role dari single brand ke multi brand gitu. Jadi itu menurut saya lumayan milestone juga. Tadinya ada keraguan apa bisa apa enggak gitu loh. Dan ya thankfully I answer to the challenge ya. Disinilah dan gitu. Disinilah kamu berada ya. Ya jadi nah yang satu lagi yang terakhir nih, recently 2024 kita launch F&B ya kan. It's part of the overall coach concept ya kan. Nah ini the first time in the world, first right? in the world ya, first in the world ini, dan sekarang juga masih jadi satu-satunya ya, gitu. Bener. Jadi itu salah satu juga challenge yang ya kalau saya pikir lagi nekat juga ya. Ada rasa gitu, tapi ya. I mean most of the time gebrakan itu kan yang sebenarnya yang dibutuhkan gitu loh. Jadi it's part of the brand building lah, kita bisa bilang gitu, bahwa kita ngelihat ada potensi di Indonesia dengan brand coach gitu loh. Kita penetrate juga cukup luas gitu ke market kita. Saat ini udah punya 23 toko tersebar di kota-kota besar di Indonesia gitu loh. Dan salah satu cara kita mau extend the brand experience ke customer adalah melalui si F&B ini gitu loh. Jadi bersama dengan tim kita pitch konsep ini gitu bersama, akhirnya kita bisa goalin lah gitu loh, goalin konsep ini bisa diterima dengan baik oleh brand principal gitu, dan kita bisa proud to say kita piloting this project for them gitu, as part of extending customer experience lah gitu. Tujuannya ya supaya customer ini nggak cuma connect sama coach melalui produk aja, tapi we go beyond the product gitu. Jadi experience ketika datang ke store gitu ya. Jadi ya nggak gitu-gitu aja gitu loh bagi customer gitu. Breakthrough baru ya berarti. Betul. Breakthrough bagi brandnya sendiri karena mereka juga pertama kali ya kan venturing to F&B ya kan. Bagi Kanmo Group juga itu suatu hal yang baru gitu loh, karena kan kita adalah retailer sebenarnya gitu loh. Kita jual retail product ke consumer gitu. Dan ini salah satu konsep yang kita launching di Kanmo Group ya, baru juga di Kanmo Group, baru juga di saya pribadi, karena naturally bukan restauranter kan gitu. Jadi it's a big learning for everyone, and we are very happy with the result gitu, how it turns out. Udah pernah main juga kan, hopefully you enjoy the concept gitu. Tapi ya memang sangat bangga lah mau lihat hasil kerja keras kita dan tim ini untuk bisa translate what does F&B means to our consumer gitu.
Kalau tadi ngomongin cukup simpel hidupnya, kan terkadang citra yang dibawa ketika seseorang bekerja di sebuah perusahaan high end brand misalnya gitu ya, luxury brands, adalah ya diasosiasikan dengan gaya hidup mewah gitu. Tapi kemudian sebenarnya seorang Ibu Maya Anggraini, apakah ada hal sederhana yang tidak banyak diketahui oleh orang yang benar-benar bertolak belakang dengan citra glamor itu tadi? Ya memang banyak orang persepsinya begitu. Betul. Ya kalau kerja retail, bener. Aduh kayaknya enak ya gitu. Yang selalu ada tuh enaknya jalan-jalan gitu, keluar negeri gitu terus kan. Padahal kita keluar negeri tuh kerja juga gitu loh. Dan retail itu sebenarnya justru di back scene-nya tuh lebih banyak yang non glamornya lah, ya kan. Retail itu sebenarnya basically we are running a business kan. It's about crunching the numbers, ya kan. Kita analisa data, kita crunching Excel data untuk tahu projection bisnisnya seberapa besar, our forecast of our stock level seperti apa, baca tren customer seperti apa, customer survey itu banyak sekali yang kita non glamornya gitu loh. Even kalau behind the scene event gitu loh, kadang-kadang the team juga jungkir balik untuk bisa menampilkan sisi glamornya ke ini gitu loh. Tapi sebenarnya there's a lot of things yang non glamor lah yang ada di dunia retail gitu. Kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya, kalau dari sisi saya pribadi seperti apa? Kalau simple ya, saya memang bisa bilang simple ya. Saya enjoy a lot on doing groceries. Belanja ya. Belanja gitu loh, belanja. Jadi that is something yang saya coba rutin lakukan mungkin 2 minggu sekali gitu loh, 2 minggu sekali, 1 jam, 1,5 jam itu over the weekend. I quite enjoy it gitu. Living a different life dan groceries itu ya sebenarnya it's time for me juga untuk kayak mikirin orang rumah sebenarnya gitu loh, di antara kesibukan. Karena kalau when we do groceries itu kita mikirin saya mau beliin apa sih gitu loh, buat anak, buat keluarga gitu loh, buat ini yang makanan kesukaan mamaku, aku beli deh gitu loh. I quite like that moment gitu loh, karena itu membuat saya mikir kayak di luar hiruk pikuk kegiatannya gitu loh. Dan di sisi lain dari groceries itu juga saya salah satu rutinitas saya sebenarnya, saya selalu setiap pagi itu saya bekelin anak-anak lunch. Itu yang saya lakukan. Itu jadi itu juga salah satu yang saya mau dibilang enjoy nggak enjoy ya kan, saya nggak terlalu bisa masak sejujurnya. Tapi I try to provide something lah untuk mereka, supaya mereka inget gitu loh bahwa di antara kesibukan mamanya I'm giving them something gitu loh, bekal lah. Jadi biar mereka inget bahwa I'm doing something gitu. Jadi kalau nggak ada business trip, nggak ada I'm available ya in town, pasti saya bekelin anak-anak. Dan memang itu yang salah satu yang saya merasa ada kewajiban yang harus saya berikan lah untuk anak-anak. In the middle of the blurred line tadi, masih punya waktu untuk diri sendiri nggak sih? Dan biasanya apa yang kamu lakukan untuk me time itu tadi, Bu Maya? Wah, me time, I try to enjoy things in small things in between gitu loh. Okay. Kadang-kadang memang kalau untuk nyari waktu susah-susah gampang ya, susah-susah gampang gitu loh. Cuman kadang-kadang me time can be as simple as say waktu kosong di tengah flight. Oke. Misalnya long flight gitu, I enjoy it. Kadang-kadang bagi saya ya itu waktu benar-benar oke, saya bisa nonton film, bisa istirahat gitu, bisa benar-benar reduce noise lah gitu. Itu bisa jadi salah satu simple gitu. Terus enjoying a morning walk itu bagi saya itu udah me time. Jadi kadang-kadang menurut saya sih nggak perlu harus ada sesuatu yang besar gitu ya. Gitu loh. Harus yang besar, saya harus
punya blok waktu sekian gitu loh untuk me time. Enggak juga menurut saya. Ya kita try to enjoy, appreciate every moment lah. Kadang-kadang kita kalau keep on aiming for something yang susah didapat tuh malah kita jatuhnya nggak bisa appreciating. Tapi kalau ada hal-hal kecil yang kayak as simple as quick morning talk with my sister, atau with after office a call with my mom, ataupun as simple as saya cuma duduk di taman sendiri gitu, itu bagi saya udah cukup gitu. Saya cukup simple lah hidupnya. A simple thing but meaningful. Iya, betul. Buat anak-anak gitu. 20 tahun dari awal karir sampai sekarang sudah dapat awarding. Mungkin banyak perempuan karir yang memimpikan posisimu gitu ya. Tapi sebagai seorang Maya Anggraini, ketika akhirnya dikasih awarding, appreciation atas kiprahnya di Kanmo Group, sebagai seorang Maya Anggraini masih ada mimpi nggak sih yang pengen dicapai nih setelah ini? It doesn't have to be work related ya. It could be anything gitu. Mungkin kalau kalau long run ya, ketika saya sudah selesai dengan dunia korporat ini, ya kan, which I enjoy very much gitu loh, karena saya juga merasa kalau saya nggak kerja, saya juga nggak tahu nih saya mau ngapain gitu loh. I mean, saya merasa ada self fulfillment lah dari apa yang saya lakukan selama ini gitu. Kalau saya nanti sudah pensiun lah dari dunia korporat, ya kan, sebenarnya saya punya keinginan living di countryside ya, gitu, yang yang tenang, mungkin manage a farm, pengen punya gitu loh, villa gitu, terus punya perkebunan, entah itu perkebunan organik atau apa, saya belum pikirin lah. Cuman saya pengen punya a property yang bisa saya manage sendiri gitu loh. Gitu. Ya tetap peaceful, tetap ada kegiatannya gitu. Ya ini sih sekarang yang saya pikirkan lah ya. Karena ya, tapi kalau udah kan selama ini kerja 20 tahun juga nggak pernah ngalamin yang kayak masa break gitu ya. Jadi saya juga nggak tahu apakah bisa benar-benar bisa ngejalanin apa enggak eventually gitu loh. Cuman I felt like it's something yang mungkin ya kadang-kadang opposite attract ya. Kita ngerasa apa yang kita punya sekarang, misalnya terlalu banyak hiruk pikuk dan lain-lain, kita pengen sesuatu yang kayak slow living, more quiet environment kayak gitu. Saat ini sih pikirnya ke sana, tapi ya things might change. We'll see ya. Semoga apa yang dimimpikan oleh Bu Maya dapat tercapai pada akhirnya ya. One last questions, tapi mohon Bu Maya menyampaikannya ke Master Camp, yaitu adalah kalau kamu punya satu kata untuk menyemangati perempuan Indonesia supaya bisa menggapai mimpinya, apa sih kata yang ingin kamu sampaikan ke audiensnya kita? Satu kata agak Oke, boleh deh, tapi jangan terlalu aja gitu. Satu kata buat audiens kami di sini ya, boleh. Oke. Kalau untuk mengejar mimpi, saya rasa semua orang harus punya mimpi, harus punya objektif dulu ya, semua. Baik itu wanita atau pria atau siapapun, kita harus punya mimpi gitu loh. Jadi punya objektif dalam hidup dan apa yang mau dicapai dalam hidup gitu. Pesan saya, mainkan peran kita dalam hidup itu dengan sepenuh hati, ya kan. Bisa jadi peran itu sebagai ibu rumah tangga, wanita karir, penulis, musisi, atau dokter, scientist, apapun itu harus punya peran dan dimainkan dengan sepenuh hati gitu. Pesan saya untuk wanita Indonesia yang utama adalah kita sebagai wanita harus punya financial access. Apapun itu bentuknya, kita harus punya financial access. Baik itu melalui pekerjaan, baik itu melalui bisnis, atau melalui partner yang bisa provide, atau apapun itu, kita harus punya financial access. Dan itu sangat penting supaya untuk stability kita sendiri gitu, dan masa depan kita.